Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan seperti biasa, buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang ya teman-teman ya. Semoga tayangan saya bisa menghibur kalian semuanya. Oke, seperti biasa kita akan membahas sinopsis dari trailer drama Sedia Samka di episode yang ke-84 atau yang terbaru yang akan tayang nanti malam, para pemirsa. Setelah si Tatum ini diseret kemudian dijebloskan ke dalam penjara, akhirnya pihak kepolisian meminta kepada Raja untuk datang ke kantor kepolisian untuk memberikan keterangan dan juga saksi atas kejadian yang menimpa istrinya Arsy dan juga si Tatum ini kenapa menjadi tersangka atas kasus ini, para pemirsa. Kemudian Raja pun datang ke kantor kepolisian untuk memberikan sebuah keterangan dan juga saksi atau permintaan dari polisi, para pemirsa. Sesampainya Raja di kantor kepolisian, akhirnya Raja pun duduk dimintai keterangan oleh pihak kantor kepolisian. Tetapi para pemirsa, sebelum pihak kepolisian memberikan beberapa pertanyaan kepada Raja mengenai kejadian yang terjadi yang menimpa istrinya, Raja sempat mempertanyakan sesuatu hal terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Mohon maaf, Bapak Polisi, saya ingin bertanya, apakah betul yang namanya Tatum ini adalah salah satu narapidana yang baru saja bebas dari penjara di sini? Dan apakah si Tatum ini adalah salah satu narapidana yang kebetulan sekali mungkin beliau di penjara satu sel yang sama bersama si Rani? Karena menurut saya, kalau memang iya, berarti firasat saya benar bahwa si Tatum ini saya curiga sekali dia adalah orang yang sengaja disuruh oleh Rani yang berusaha mencelakai istri saya, Pak Polisi. Kemudian pihak kepolisian pun memberikan jawaban atas pertanyaan Raja. Betul sekali Bapak Raja, beliau adalah salah satu narapidana yang baru saja kami bebaskan. Dan kebetulan sekali beliau juga adalah salah satu narapidana yang kebetulan pada saat itu satu sel yang sama bersama si Rani. Dan akhirnya mendengarkan jawaban itu, Pak Pemirsa. Berarti Pak Polisi, saya sangat curiga kepada Tatum ini. Pada saat di kejadian di TPA, dia ini sengaja membius istri saya sampai pingsan. Saya tidak tahu maksudnya, entah itu mau ngapain. Yang jelas menurut saya beliau mencoba untuk mencelakai istri saya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Polisi, saya curiga sekali bahwa si Tatum ini adalah orang yang sengaja disuruh oleh si Rani yang mencoba untuk mencelakai istri saya. Mendengarkan jawaban dari Raja, akhirnya Pak Polisi menginstruksikan kepada pihak anggota lain untuk membawa Rani dari selnya untuk dimintai keterangannya mengenai statement yang disampaikan oleh Raja pada saat itu. Dan akhirnya para pemirsa, Rani pun langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang sebuah statement yang diungkapkan oleh Raja pada saat itu. Ibu Rani, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah betul si Tatum ini diinstruksikan oleh Anda untuk mencelakai istri dari Bapak Raja? Kemudian seperti biasa, yang namanya Rani mah udah nggak aneh ya teman-teman ya. Dia selalu ngeles ya, dia kan jago banget yang namanya ngeles, Pak Bisa. Dia nggak ngaku tuh dengan berbelit-belit, dia bilang ini namanya fitnah Pak Polisi. Yang pada intinya pada saat itu nih teman-teman ya, si Rani ini berusaha untuk ngeles dan juga malah memutarbalikkan fakta. Dia merasa bahwa dirinya semakin difitnah oleh si Raja ini, para pemirsa. Dan mendengarkan pernyataan dari si Rani, Raja pun kembali emosi bahwa dia sangat yakin sekali bahwa si Rani ini memang sengaja menyuruh si Tatum ini sengaja untuk mencelakai istrinya. Dan akhirnya karena berisik banget tuh si Rani pun langsung dibawa ke dalam penjara kembali karena dianggap mengganggu pihak polisi untuk melakukan penyelidikan atas kasus yang terjadi oleh Arsy yang kesekian kalinya mungkin ya teman-teman ya. Pada saat itu juga Rani langsung dibawa ke dalam selnya kembali, para polisi. Kemudian Raja pun kembali dipertanyakan oleh pihak kepolisian untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada saat di TPA tersebut. Raja menjelaskan secara detail. Pada saat itu saya sedang menunggu istri saya di dalam mobil karena kita ingin hendak makan siang. Kemudian saya merasa curiga kenapa istri saya kok lama banget keluar dari toilet. Karena dia pada saat itu memang meminta izin kepada saya untuk pergi ke toilet, Pak Polisi. Karena saya merasa kesal dan juga merasa aneh kenapa istri saya kok ke toiletnya lama banget. Saya pun akhirnya masuk ke dalam untuk memeriksa apakah istri saya sedang baik-baik saja di dalam toilet. Begitu saya coba cek di dalam toilet, ternyata saya melihat istri saya sudah jatuh pingsan
di depan pintu toilet, kemudian ada sosok wanita yang bersama istri saya pada saat itu, yaitu Tatum ini Bapak polisi, dengan di situ tergeletak alat yang dimana pada saat itu dipakai untuk membius istri saya. Dan saya yakin sekali Pak polisi, karena pada saat itu di samping istri saya tidak ada orang lain selain Mbak Tatum ini. Jadi saya yakin bahwa si Tatum ini memang sengaja mencoba mencelakai istri saya dengan cara membius mulut istri saya, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Dan Raja pun menceritakan semua detail tentang kejadian yang terjadi pada istrinya ke pihak kepolisian. Singkat cerita para pemirsa, ketika Raja sudah menceritakan semua kronologis kejadiannya dan membuat pernyataan semuanya kepada pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun meminta Raja untuk segera pulang ke rumahnya. Baiklah Bapak Raja, saya sudah mencatat semua keterangan dan pernyataan dari Bapak. Untuk saat ini, Ibu Tatum akan kami tahan sambil kita mendalami tentang kasus ini. Sementara Bapak Raja silakan kembali pulang dan silakan melanjutkan aktivitas Bapak Raja. Tapi nanti ketika kami membutuhkan informasi lebih dalam, saya akan memanggil Pak Raja untuk memberikan pernyataan dan juga keterangan atas pendalaman kasus ini. Dan Raja pun mengiyakan dan beliau pun langsung kembali pulang ke rumahnya bersama istrinya para pemirsa. Di cerita lain para pemirsa, ketika Raja sudah sampai di rumah, dia pun bersama istrinya mempersiapkan diri untuk bertemu di acara makan bersama keluarga mereka. Dan kebetulan sekali pada saat itu ada sebuah acara di mana menyambut sosok keluarga yang baru saja datang dari Amerika, yaitu ibu dari Dr. Iqbal yang bernama Ibu Hanum, yang terkenal lumayan judes di keluarga dan bahkan di seluruh ART-nya pun pada ketakutan ya ketika Ibu Hanum ini datang ke Indonesia para pemirsa. Ternyata kekhawatiran ini bukan terjadi bukan sama dia saja, melainkan Arsy sendiri juga sangat khawatir ketika dia akan dipertemukan bersama Ibu Hanum atau ibu dari Dr. Iqbal ini teman-teman. Karena mendengar gosip-gosip yang bertebaran bahwa sosok Ibu Hanum ini adalah sosok yang sangat judes. Jadi si Arsy ini punya kekhawatiran. Dia khawatir kalau misalnya Ibu Hanum ini merasa tidak suka dengan kehadirannya sebagai keluarga baru di antara keluarga Pak Irwandi. Wah, jadi artinya kita bisa mendeskripsikan ternyata yang khawatir itu bukan cuma Dias yang saat ini mencoba untuk menjadi istri Iqbal, melainkan Arsy juga ternyata punya kekhawatiran yang jauh lebih parah dari Dias para pemirsa. Ternyata Ibu Hanum ini sosok yang sangat-sangat ditakuti di keluarga Pak Irwandi. Tetapi beda dengan Raja dan juga Pak Irwandi. Karena mereka sudah terlalu lama mengenal dan tahu banget dengan karakter Ibu Hanum ini bahwa memang wataknya seperti itu. Suka ceplas-ceplos ngomong, galak, judes. Sebetulnya Ibu Hanum ini adalah orang yang sangat baik di keluarganya. Hanya memang karakternya seperti itu. Jadi kelihatannya tuh kayak galak dan antagonis banget. Ya sudah, pokoknya begini saja. Ketika nanti kamu ketemu dengan Ibu Hanum, kamu gak usah khawatir. Apa yang diucapkan oleh Ibu Hanum ini, kamu anggap saja angin lalu. Masuk dari kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau begitu pun sebaliknya. Dan mendengarkan support dari suaminya pada saat itu, akhirnya Arsy pun mau tidak mau harus siap bertemu dengan yang namanya Ibu Hanum ini. Lalu di cerita lain para pemirsa, saat ini kita juga tahu bahwa si Dias ini sedang mempersiapkan diri dan tidak tanggung-tanggung ya, persiapannya dibantu oleh kekasihnya yaitu Dr. Iqbal untuk mencarikan gaun yang pantas ketika nanti mereka bakal kumpul di acara makan bersama. Yang dimana kita tahu juga bahwa si Dias ini memang sengaja oleh Iqbal mau dipertemukan bersama ibunya yang baru saja datang. Akhirnya para pemirsa, momen pertemuan di acara makan bersama pun terjadi. Tiba-tiba Ibu Hanum dan Dias langsung kaget ketika mereka bertemu di meja makan. Wow, ya gimana nggak kaget para pemirsa? Orang Dias ini pernah ngusir ibu ini waktu di kliniknya Dr. Iqbal. Dan secara otomatis Ibu Hanum juga ternyata dia langsung kaget. Ini pacar kamu yang nantinya mau dijadikan istri kamu. Dengan judesnya Ibu Hanum pun
mengeluarkan kata-kata yang lumayan pedas pada saat itu, Pak pemirsa. Lalu bagaimana dengan respon Dias pada saat itu? Sambil kaget, Dias pun juga sambil ketakutan. Oh my God, ternyata ini loh ibunya Dr. Iqbal. Waduh, bisa kacau nih urusannya. Mungkin buat keluarga mereka yang lain yang mungkin satu meja di meja makan tersebut, mereka beranggapan bahwa ini adalah pertama kalinya Dias bertemu bersama orang tua Dr. Iqbal. Tetapi beda dengan mereka berdua, yaitu Ibu Hanum dan juga si Dias. Mereka pernah bertemu sebelumnya, yaitu di klinik Dr. Iqbal, di mana mereka mendapatkan sebuah konflik. Dan juga tidak tanggung-tanggung pada saat itu kita tahu semua bahwa si Dias pernah mengusir Ibu Hanum ini karena dianggap tidak sopan untuk datang dan bertemu Dr. Iqbal tanpa permisi, tanpa membuat janji. Dan yang lebih parahnya, ketika ditanya siapa ibu, Ibu Hanum tidak menjawab sama sekali, tidak peduli siapa saya mau ketemu dengan Dr. Iqbal atau kamu saya pecat. Nah, yang secara otomatis di meja makan itu Dias sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Dia hanya bisa membisu dan dia juga sangat khawatir dengan apa yang terjadi nanti. Jangankan dia akan diterima di keluarganya Dr. Iqbal, justru dengan ambisius dan melihat mukanya saja pada saat itu, dia punya kekhawatiran yang begitu besar. Bisa-bisa Ibu Hanum ini akan menolak Dias untuk menjadi istri dari Dr. Iqbal. Wah! Tetapi ya sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan nanti ada momen di mana Ibu Hanum ini akan menerima Dias sebagai calon istri atau calon menantu dari anaknya, yaitu Dr. Iqbal. Wah, namanya juga sinetron ya teman-teman, pasti ada drama-drama yang bikin kita tuh kayaknya greget, gimana, kasihan, segala macem ya. Semuanya dicampur aduk lah ya, biar kita tuh semakin diaduk-aduk ketika nonton sinetron tersebut. Semakin seru ceritanya dan semakin menarik. Oke teman-teman, ini adalah alur cerita dari sinopsis stellar drama Serius Amka di episode yang ke-84. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau banyak kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.